Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misbah, ini saya buatkan video agar kamu lebih jelas ya. Ini terkait dengan abstrak. Ya, abstrak itu saya silang kenapa itu ada nama Misbahul Khair ini. Itu tidak perlu ditulis. Abstrak itu langsung saja. Penelitian ini, skripsi ini gitu ya, ditulis adalah meneliti tentang suku Semende yang berada di Kecamatan Semende, Kabupaten Muara Enim, ke Sumatera Selatan. Atau penelitian ini mengkaji tentang pembagian waris melalui pembagian waris adat di suku Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Gitu ya. Identitas ya. Di awal abstrak belum ditampilkan gap isu, belum ada gap isunya. Ya, di paragraf pertama itu harusnya ditulis bahwa penelitian ini mengkaji tentang hukum praktik pembagian waris yang ada pada suku Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Titik. Ya. Di mana pembagian waris menurut suku Semende tidak dibagikan seperti hukum Islam. Titik. Misalnya gitu ya. Hukum Islam membagi warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing. Salah satu contohnya adalah pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan, yakni antara anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Anak perempuan mendapatkan setengah bagian daripada anak laki-laki. Nanti kamu tata ya bahasanya sendiri. Nah, namun dalam prakteknya pada suku Semende yang mayoritas umat muslim membaginya tidak demikian. Harta peninggalan pusaka tinggi ya tidak boleh dibagikan sesuai bagian hukum Islam, tetapi diberikan kepada anak perempuannya semuanya untuk dijaga. Dan ini diwariskan secara turun-temurun kepada anak perempuan yang dinamakan tunggu tubang. Itu yang kamu. Jadi dari sinilah nampak antara desain dan dasolen, antara hukum Islam dan prakteknya tidak sama, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian kan. Ini kan gapsnya antara hukum waris Islam dengan adat Semende, sehingga terkait model pembagian Islam yang bagaimana tadi saya jelaskan 2:1 atau setengah bagian perempuan dengan laki-laki, sedangkan dalam adat Semende tidak demikian. Ya, jelaskan secara singkat saja sehingga orang tuh ngeh langsung gitu loh, paham. Oh, ini problemnya di sini. Problem isunya itu adalah antara hukum dalam yang dicita-citakan dalam hukum Islam itu tidak sama dengan dalam realitasnya, sehingga ini untuk menarik untuk dikaji berdasarkan hukum Islam kan, seperti itu. Baru dalam penelitian ini menggunakan bagaimana metodenya, bagaimana pendekatannya, ini dijelaskan. Nggak usah, tidak perlu tujuannya ya, karena pasti sudah diketahui. Atau nanti setelah gap isunya bahwa hukum Islam itu begini, realitasnya begini, sehingga menarik untuk dikaji, untuk mendapatkan pembahasan tentang rumusan masalah, bagaimana praktek, sehingga menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian harta waris dalam adat suku Semende dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pembagian waris ini. Kemudian baru dijelaskan di paragraf selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Benar field research atau kemarin mixed method kan gitu kan. Penelitiannya benar ya, penelitian lapangan field research dengan menggunakan pendekatan mixed metode, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif, misalnya kan seperti itu. Lihat kemarin yang sudah direvisi itu, karena kan kemarin kayaknya ada mixed method kan. Nah, baru setelah dijelaskan metodologinya begini hasilnya tuh udah benar. Di paragraf selanjutnya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian waris menggunakan sistem matrilinear mayoritas perempuan. Ya, dalam adatnya perempuan tertua harus mengawasi hartanya. Kemudian berdasarkan tinjauan hukum Islam, pembagian waris adat Semende sudah sesuai dalam arti tidak menyalahkan syariat. Artinya begini, jangan sudah sesuai ya, karena memang syariatnya mengatur 2:1, ini tidak. Nah, bilang saja bahwa dalam pembagian waris adat suku adat Semende tidak sesuai dengan syariat pembagian
nas Al-Quran apa ayatnya 2:1 ini. Dan namun dalam prinsip moralnya ya atau maqasid syariahnya sesuai karena apa tadi kan untuk menjaga kemaslahatan agar harta ini tidak habis sehingga meninggalkan keturunan yang lemah itu kan tujuannya kan. Nah itu kata-kata saya ini nanti disingkat ya ditulis dengan bahasa yang baik dan benar yang baku. Jadi hasilnya tadi tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, tetapi prinsip-prinsip moralnya sesuai dengan Al-Quran surat ini. Yang tidak sesuai jelaskan Al-Quran surat apa, ya pembagiannya kan 2:1. Tapi sesuai dengan prinsip moral. Ini prinsip moralnya tadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan. Itu toh tidak mau meninggalkan dalam keadaan yang lemah. Maka tunjukkan ayat itu. Jadi satu sisi ya atau kamu bisa menggunakan bahasa satu sisi tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam secara pembagian yang letterlock, tetapi dia mengambil prinsip-prinsipnya sesuai dengan apa tadi itu ya untuk menjaga kelestarian harta sendiri itu agar tidak habis. Dan secara fikih ada juga hukum yang al-adatu muhakamah. Jadi hukum urf itu menjadi bagian dari dasar menjadi hukum apa yang baik bagi umatku baik juga bagi aku kata Allah kan. Nah, meskipun demikian bahwa adat yang dilaksanakan ini sesuai dengan urf gitu aja. Adat yang dilaksanakan ini sesuai dengan urf hasanah sesuai dengan ketentuan hukum Islam gitu aja boleh. Jadi hasilnya adalah yang pertama satu sisi tidak sesuai dengan Al-Quran ini pembagian warisnya 2:1, tapi di sisi lain mengambil prinsip-prinsip moral agar tercapai maqasid syariah penjagaan harta tidak habis dan juga tidak hifdzun keturunan tadi hifdzun nasalnya itu terjaga. Itu kemudian baru dan ini juga sesuai dengan urf yang bisa menjadikan adat hasanah dan bisa menjadikan hukum bagi suatu komunitas masyarakat tertentu. Itu ya Misbah, saya rasa sudah jelas. Kamu ambil tadi perkataan saya yang terakhir itu menjadi kesimpulan konklusi untuk membentulkan abstrak ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.